Shalom semua, selamat sore. Hari ini kita mau belajar tentang Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Ayatnya diambil dari Roma 8 ayat 26. Oke. Ya, Roma 8 ayat 26. Bagian A dulu, saya ambil bagian A dulu tadi ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kalau kita bicara tentang kelemahan, teman-teman, kita teringat ya. Matius 26 ayat 41 bilang begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi ayat ini berbicara soal kelemahan kita, yaitu kedagingan kita, teman-teman. Ya, kita sadari kita masih darah dan daging, tubuh, jiwa, roh gitu ya. Tubuh kita daging dan kita masih berada di dunia, dan itu adalah kelemahan kita. Cuman sebelum mulai, saya pengen mengklarifikasi dulu, teman-teman. Roma 8 ayat 26 tadi bicara Roh membantu kita dalam kelemahan. Maksudnya apa ya? Ada yang kepikiran nggak? Pertama kali saya ambil tema ini, saya kepikiran, oh berarti kalau Roh bantu kita dalam kelemahan, jadi kalau saya nggak bisa matematika, nanti Roh bantu kita gitu ya. Atau kalau kita nggak bisa angkat galon gitu berat, Roh bantu kita. Atau kita nggak bisa nyetir gitu ya, Roh akan bantu kita. Harusnya bukan begitu ya. Harusnya bukan begitu. Nah, saya mau klarifikasi bahwa kita mesti berhati-hati ya teman-teman ya. Kalau kita cuma memotong sebagian ayat, kayak contohnya kan Roma 8:26 sebenarnya panjang. Ada titik koma gitu, saya sengaja keluar titik komanya. Jadi ini belum selesai. Kalau kita cuma potong-potong ayat, hati-hati nanti kesannya atau makna yang kita dapat salah ya. Kalau batu dalam kelemahan kita apapun, Roh akan bantu kita. Nanti pas Roh nggak bantu kita, kita komplain sama Tuhan. Oh Tuhan, saya nggak bisa angkat galon, kenapa Tuhan nggak bantu saya gitu kan? Ya, hati-hati potong ayat. Nah kalau kita teruskan, sepenuhnya ayat Roma 8:26 bilang begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ya. Jadi maksudnya panjang nih. Di sini ayat ini bicara soal membantu kelemahan kita dalam berdoa. Ya teman-teman ya, bukan Roh bantu kita dalam hal angkat galon, hal matematika, hal menyetir tadi, bukan. Tapi dalam hal berdoa. Kenapa? Karena Tuhan Allah adalah Roh. Kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Tapi roh manusia perlu bantuan untuk bisa berkomunikasi dengan Roh Allah. Makanya ada Roh Kudus, teman-teman. Ya, poinnya berbicara di situ. Kita perlu Roh Kudus untuk membantu kita berdoa kepada Allah yang adalah Roh, gitu ya. Clear ya sampai di sini ya. Nah, masuk lebih lanjut, kita juga teringat kalau kita bicara Roh Kudus gitu ya, pasti akan terbesit soal buah Roh, ya, buah Roh. Di Galatia 5 ayat 18 sampai 19. Oke. Tadi yang bantu saya jadi Lili atau Yuli ya? Yuli ya? Ya, saya. Siap, Yuli. Kita baca berdua Yoyo. Saya baca 18 yang genap, kamu baca yang ganjil ya. Oke? Oke. Saya mulai. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidiraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yes, terima kasih. Ya, teman-teman, ini buah roh. Ingat, buah roh. Bukan buah roh ya, teman-teman. Ini kita masih klarifikasi lagi. Teman bisa lihat di ayat 22 ini bicara adalah buah roh. Jadi buahnya bukan buah-buah, ya, buah roh. Yaitu apa? Tadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, sekarang saya mau tanya begini. Chat saya mau tanya ya. Chat boleh atau ngomong juga boleh ya. Kalau saya tanya begini jawabannya apa? Buah roh itu hasil buatan siapa? Ada yang boleh bantu saya jawab? Buah roh itu hasil buatan siapa? Ayo, ngomong boleh, chat boleh. Kalau nggak begini ntar pada ngantuk, pada nggak nyalain video, pada mute gitu kan. Ya, Ella bilang manusia. Ops apa? Adi ya? Roh Kudus dong katanya. Oke, ada lagi? Ada yang bilang manusia, ada yang bilang Roh Kudus. Oke. Terus? Gimana? Yang lain. Yuk. Mencoba. Ada dua opini nih. Ada yang bilang manusia, ada yang bilang Roh Kudus. Oh, Adi rubah. Kerjasama manusia dan Roh Kudus. Oke. Jadi ada 3 opini ya. Ada manusia, ada Roh Kudus, ada kerjasama gitu. Oke. Yang lain gimana? Buah roh hasil siapa? Yudi bilang, Roh Kudus mengarahkan, manusia memutuskan. Sip. Oke. Jadi sudah mengarah ya teman-teman. Oke, jadi gini ya. Kita mesti paham bahwa buah roh adalah hasil tadi ya. Adi dan Yuli udah mengarah ke yang tepat. Terima kasih. Ini bukan hanya hasil manusia dan juga bukan cuma hasil Roh Kudus, enggak. Tapi perlu kedua belah pihak bekerja sama. Yuli nulis udah pas banget tuh. Roh Kudus memimpin, gitu ya. Manusia mengikuti. Roh Kudus memimpin, manusia mengikuti. Jadi roh atau buah roh adalah hasil kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Gitu ya teman-teman ya. Saat kita mau diajak sama Roh Kudus ke peristiwa, ke tempat, ke hal-hal yang akan membentuk kita, maka buah roh tadi itu akan terwujud, gitu ya. Ada kasih, sukacita, segala macam. Tapi saat kita tidak mau dipimpin oleh roh, itu tidak akan terjadi yang namanya buah roh. Sering atau mungkin pernah kita mengalami begini ya teman-teman ya. Saat kita berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran gitu ya. Yang terjadi apa? Hari itu akan banyak orang yang menyebalkan yang datang dalam hidup kita, betul nggak? Kita berdoa, Tuhan tolong beri saya kesabaran. Anak mulai nyebelin, gitu ya. Perjalanan ke kantor mulai macet, gitu ya. Temen di kantor berbuat yang aneh-aneh. Bos marahin kita, kerjaan gak beres gitu. Kenapa seperti itu? Ya, karena itulah buah roh, Bapak Ibu teman-teman. Kita meminta Tuhan berikan kita kesabaran, Roh Kudus akan pimpin kita ke tempat-tempat yang bisa melatih kesabaran kita. Kenapa semua itu bertumpuk-tumpuk gitu? Karena Tuhan ingin kita belajar. Hal ini memang terjadi gitu ya. Jadi bukan satu hal yang keanehan gitu. Kita berdoa minta sabar, jadi challenging banget di hari itu. Iya, itu akan terjadi ya. Seperti itu. Jadi soal buah roh kita tahu bahwa itu adalah kerjasama manusia dengan pimpinan Roh Kudus itu ya. Oke, kembali kita ke Roma 8:26 tadi ya. Kan dibilang kita tidak tahu sebagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi roh membantu kita dalam kelemahan, yaitu dalam hal berdoa. Nah, sekarang kenapa sih dalam hal berdoa yang menjadi fokus Roh Kudus? Kenapa nggak dalam hal mengerti kehendak Tuhan gitu ya? Dalam hal nubuatan gitu ya? Kenapa bukan itu? Karena kita bicara soal doa, dan doa itu sangat penting
Ya, coba ada yang bantu saya lagi. Doa itu apa sih, Bapak Ibu teman-teman? Ada yang bantu saya boleh? Doa itu apa? Ini basic, kita harus paham ya. Doa itu apa? Komunikasi dengan Allah. Thank you, Foni. Ada lagi? Komunikasi dengan Allah. Ini siapa? MNQ Monik ya maksudnya. Oke. Komunikasi dengan Allah. Ada yang bilang doa adalah tempat kita memohon nggak? Ada yang bilang begitu nggak? Tempat kita memohon kepada Tuhan. Ada nggak? Nggak ya. Jadi semua yakin doa ada komunikasi dengan Allah ya. Oke. Saya lanjutkan slide-nya ya. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhan. Yes, ya. Itu adalah doa. Tapi teman-teman, sore hari ini kita belajar bahwa ada perbedaan antara doa dengan permintaan atau permohonan, teman-teman. Ya, di Alkitab itu banyak ayat, nanti saya akan tunjukkan di sini, yang membedakan antara doa dengan permohonan atau permintaan. Ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Karena ingat, doa adalah relasi kita, persekutuan kita, berkomunikasi kita, bercakap-cakap dengan Tuhan. Bayangkan ya, kalau kita sama istri, sama suami, atau sama anak, pasangan kita gitu ya, komunikasi kita hanya sebatas minta-minta, hanya sebatas saya perlu ini gitu ya. Bayangin buat para suami gitu ya, istri kita hanya bilang, papa minta duit belanja, papa minta handphone, papa minta beli baju gitu ya. Sungap nggak gitu ya? Pusing nggak? Pusing kan? Relasi kita nggak bisa cuma sekedar hanya minta, hanya mohon ini, mohon itu sama Tuhan, nggak bisa. Kita harus bisa curhat sama Tuhan. Kita harus bisa juga dengar Tuhan mau ngomong apa sama kita, relasi gitu ya. Jadi di sini nanti saya akan bawakan beberapa ayat bahwa Alkitab pun membedakan, teman-teman, doa dan permohonan. Dua-dua ini memang harus ada. Dua-duanya memang harus ada. Nanti Tuhan Yesus pun ngajarin ke kita. Tapi jangan salahkan bahwa doa itu adalah permohonan, tidak. Doa adalah relasi. Permohonan adalah permohonan gitu ya. Oke, saya masuk ke beberapa ayat di sini. Filipi 4 ayat apa tuh? Tutupan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Oke. Mana kliknya? Ya, dibilang begini. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah. Segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dua kata berbeda, teman-teman ya. Doa, permohonan. Yang kedua, Yuli saya minta tolong boleh? 1 Timotius 5 ayat 5. Di layar ada. Oke. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Ya, ada juga lagi ya, permohonan dan doa. Teman-teman, ini off topic sedikit. Ini saya pas baca ini saya lucu sih. Dia bilang seorang janda yang benar-benar janda. Jadi even zaman dulu ada janda yang bukan benar-benar janda gitu. Oke, kita kembali. Efesus 6 ayat 18 bilang begini. Dalam segala doa dan permohonan. Baca nanti sebelum di 17 ya. Cuman ini pembedaan. Terus bilang begini. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Penekanan saya di sini yang merah nih. Berdoalah setiap waktu. Kan nggak masuk akal dan nggak mungkin dong kita minta setiap waktu gitu ya. Setiap saat kita minta sama Tuhan, nggak bisa. Tapi adalah bisa dan harus untuk berdoa setiap waktu. Karena berdoa adalah relasi kita sama Tuhan. Bagaimana kita berelasi? Kita ngobrol sama Tuhan. Lagi nyetir, lagi kerja, lagi baca sesuatu, even mohon maaf, saat kita lagi di toilet pun gitu ya.
Jika kita perlu berrelasi sama Tuhan, kita berrelasi sama Tuhan, ngobrol, nggak apa-apa gitu. Semakin dalam, semakin intim kita sama Tuhan, itu adalah semakin baik. Ya, jadi jangan dibatasin relasi kita sama Tuhan cuma saat di gereja, saat di PD, sisanya enggak. Nah, kan susah tuh namanya long distance ya teman-teman ya, long distance. Bukan begitu. Tuhan selalu berada sama kita. Kayak tadi pas kita PW gitu ya. Tuhan selalu ada sama kita dimanapun, kapanpun, di setiap musim hidup kita, Tuhan ada sama kita. Makanya kita perlu berdoa, berrelasi sama Tuhan. Oke? Ada 2 ayat lagi saya keluarkan di sini. 1 Raja-Raja 8 ayat 54. Yuli minta tolong lagi. 1 Raja-Raja 8 ayat 54. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mesbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Yes, thank you ya. Ada lagi ya, even di perjanjian lama pun sama teman-teman. Bicara soal doa dan permohonan dengan 2 kata yang berbeda ya. Dan terakhir saya bacakan Matius 21 ayat 22. Dan segala sesuatu apapun yang kamu minta dalam doa, dengan percaya pastilah kamu akan menerimanya. Artinya kita meminta dalam relasi kita dengan Roh Kudus ya. Minta saat kita berelasi sama Roh Kudus begitu. Oke. Jadi kita tahu bahwa begitu pentingnya doa gitu ya. Karena ini relasi kita sama Tuhan. All the time itu harus. Nah, ini dia teman-teman. Yang sering jadi masalah saat kita berdoanya ya, kita berdoanya minta yang enggak teman-teman. Evil plan, terus saya kasih gambar begitu ya. Yakobus 4 ayat 2 sampai 3 lebih menjelaskan lagi begini. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya teman-teman. Kalau udah bicara tadi tidak berdoa ya sudahlah ya, nggak punya relasi. Tapi mungkin kita alami juga teman-teman. Saat kita berdoa, kita berdoanya minta hal-hal yang keinginan kita. Saya ngalamin baru aja teman-teman ya. Ada perkara di kantor gitu yang rekan kerja saya berbuat bagi saya itu melanggar prinsip gitu ya. Sedikit overview-nya adalah saya punya alat di kantor, saya punya monitor lebih dari 1 ya. Karena saya suka multiple screen gitu ya. Dan saya punya meja, ada beberapa meja. Saya ada meja di kantor pusat, ada di kantor di BSD. Dan saya ke kantor BSD itu nggak setiap kali gitu ya, seminggu sekali, seminggu 2 kali. Pas saya balik ke kantor BSD, saya lihat kok monitor saya hilang. Kemana monitor saya? Kok tinggal 1 gitu kan? Ternyata ada teman rekan kerja bilang, monitor kamu di tempat saya gitu. Loh, itu bagi saya udah prinsip banget. Bagi saya itu sudah mencuri gitu ya. Nggak ngomong, nggak ada permission, tiba-tiba monitor diambil. Oh, di hari itu saya bete. Di hari itu saya kesel sekali gitu kan. Sampai malam mau berdoa gitu kan, aduh kayak gimana itu, kesel banget gitu. Akhirnya Roh Kudus ingatkan saya, berdoa bagi musuh kita, berdoa bagi orang yang menganiaya kita gitu kan. Ada firman bilang, Roh Kudus ingatin saya. Dan saya berdoa, saya bilang saya ampuni, saya berkati dia, saya mau melepaskan gitu kan, tidak mau hidup dalam dendam, saya tidak mau hidup dalam beban karena kebencian itu enggak. Tapi saya bilang saya melepaskan, saya mendoakan. Kalau enggak ya teman-teman ya, kalau enggak begitu saya akan terbawa untuk berdoa untuk ngutuk gitu ya, akan membuat dia cilaka, akan membuat dia susah, akan membuat dia sedih. Doanya mungkin bisa begitu. Tapi Roh Kudus ingatin saya bahwa kita adalah anak-anak terang, kita ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk mewartakan kasih. Jadi saya mendoakan, saya berkati dia. Itu. Nah, saya nggak tahu teman-teman ngalamin hal yang sama atau enggak, tapi mungkin aja ya kita pernah mengalami hal seperti itu. Dan betapa, bayangkan kalau saya mikirin sekarang gitu ya, betapa
jahatnya gitu ya. Bagaimana nanti kalau Tuhan melihat doa ada relasi sama Tuhan gitu kan. Masa kita berdoa untuk bikin orang cilaka gitu, bikin orang susah ya. Anak saya juga dulu pernah ngalamin gitu ya. Dia main berantem sama temannya, terus dia mendoakan temannya, Tuhan Yesus semoga si ini besok jatuh gitu. Dia doain gitu. Saya juga kaget waktu itu waktu dia masih kecil ya. Belajar dari mana gitu, kok bisa minta sama Tuhan Yesus supaya temennya jatuh gitu. Gara-gara di hari itu dia main dapat kayu atau dapat apa gitu, terus dia kalah karena kayu dia diambil, jadi dia kesel dan dia berdoa begitu. Nah ini makanya Tuhan mau, atau Roh Kudus mau menolong kita dalam hal berdoa. Jangan sampai kita pakai relasi kita sama Tuhan untuk evil plan ya teman-teman ya. Ya, kita harus membawa relasi dengan yang murni, dengan baik, karena itu ada relasi kita sama Tuhan begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini teman-teman. Kalau kita ikutin pimpinan Roh Kudus, ya, mungkin sekarang kita belum bisa berdoa, ya. Kita mungkin masih bilang, aduh Tuhan saya nggak tahu gimana cara berdoa. Apalagi kalau disuruh berdoa depan umum, gitu ya, suruh pimpin doa gitu. Apalagi pimpin doa PD, suruh pimpin doa makan aja kadang kita suka nolak kayak gitu ya. Mungkin ada dari kita yang hal seperti itu. Duh nggak bisa berdoa nih, gitu. Nggak apa-apa. Saat kita ikutin pimpinan Roh Kudus, kita akan mulai belajar untuk berdoa dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus akan ajarin kita, Roh Kudus akan buat kita nanti nyaman. Karena doa adalah relasi teman-teman ya. Dan ini yang Tuhan mau untuk kita punya, mungkin bukan bilang skill gitu ya, tapi sesuatu yang menjadi natural bagi kita. Karena relasi adalah hal yang wajar, hal yang natural. Kita bisa relasi sama orang tua kita, sama anak kita, sama istri kita. Kenapa? Karena kita sering melakukan. Kita terbiasa melakukan atau berrelasi dengan mereka. Sama. Saat kita punya relasi sama Roh Kudus, sama Allah Bapa, Roh Allah gitu ya. Lama-lama kita terbiasa. Ya. Kalau kita nggak membiasakan ini, nanti doa kita adalah doa ATM, bahasa saya gitu ya, doa ATM. Minta ini, minta ini, minta ini, minta itu. Oh bukan doa ATM, sorry. Istri saya pernah bilang, doa Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, kata gitu ya. Banyak maunya, maka kita doa-doakan seperti itu gitu. Oke. Nah, saya keluarin satu ayat nih. Yohanes 14 ayat 26 bilang begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan ajarin segala sesuatu, termasuk berdoa, termasuk berelasi dengan Tuhan, dan mengingatkan kita akan semua yang telah kukatakan. Kunya di sini hurufnya besar, teman-teman ya. Berarti Tuhan Yesus, kalau kita baca konteksnya adalah ini Tuhan Yesus. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman-firman Tuhan. Kayak tadi saya alami gitu kan. Pas saya lagi kesel, Roh Kudus ingetin saya, berdoa bagi musuh-musuh, berkati mereka yang menganiaya kamu. Nah itu, firman yang kita baca, firman yang kita dengar akan diingatkan lagi sama Roh Kudus saat kita punya relasi gitu ya. Terus buat kita yang bilang belum bisa berdoa, Tuhan Yesus sudah ajarin kita untuk berdoa ya. Doa Bapa kami teman-teman. Nih, saya ketemu juga di internet ada tips atau ada triks yang menarik dari pray gitu ya. Pray ya. Katanya jadi ini kayak susunan doa gitu ya. Apa sih aja yang harus ada dalam doa gitu ya? Katanya pray. Pray yang pertama ada praise. Memuji Tuhan. Kayak contoh doa Bapa kami itu ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kita puji Tuhan gitu ya. Kita mulai doa kita dengan pujian memuji Tuhan. Terus yield, kita apa nih? Hasil kan gitu ya. Dibilang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga gitu ya. Hasilnya apa? Jadilah kehendakmu gitu. Terus baru kita minta ya teman-teman. Ada faktor mintanya. Jadi nggak apa-apa. Saat kita berdoa, saat kita berelasi, kita mesti ada permintaan, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ya teman-teman ya, jangan semua minta tentang diri kita sendiri. Minta dengan syafaat untuk orang lain, dengan syafaat untuk
PD kita, untuk kota kita, untuk bangsa, untuk negara kita gitu ya. Apalagi di menjelang tahun 2024 nanti banyak hal yang kita perlu doakan gitu ya. Keamanan, keadaan ini gitu kita harus doakan. Termasuk ke teman-teman kita mungkin ada yang sakit ya. Jangan lupa juga mendoakan usaha, mendoakan kita punya tempat bekerja kita doakan. Bersyafaat gitu ya. Jadi jangan cuman meminta untuk diri kita sendiri. Tuhan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Bukan. Berdoa buat orang lain. Jadi apa ya? Jadi ada beban doa. Bawa beban doa orang lain dalam doa kita. Supaya kita care sama orang gitu ya. Dan jangan lupa ada yang namanya repent ya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kita mohon ampun dan kita ampunin orang-orang yang berbuat salah sama kita. Sedikit menyinggung soal itu ya teman-teman ya, soal pengampunan. Kalau kita mengampuni, kayak tadi saya alamin gitu ya, baru ya kemarin-kemarin. Itu bukan soal buat mereka loh. Mengampuni itu buat kita. Yang enak, yang terlepas bebannya, yang lega gitu ya, itu kita. Ya, di malam itu saya nggak bisa tidur teman-teman. Saya hampir nggak bisa tidur gitu, kesel bawaannya gitu kan. Karena bagi saya prinsip sekali, orang mencuri itu wah gitu ya. Tapi saat saya sudah berdoa, melepaskan pengampunan, memberkati, lega, bisa tenang, bisa tidur. Itu saya ngalamin banget. Jadi kembali lagi soal pengampunan, ingat itu bukan buat mereka, tapi buat kita. Mereka mungkin nggak tahu kita lagi keselin mereka, mungkin mereka juga nggak tahu kita ampuni juga, mereka juga nggak tahu gitu ya. Tapi kita yang tahu, kita jadi lega, kita jadi enak, kita jadi tenang. Oke, kembali lagi ke topik kita sore hari ini. Oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita berdoa, Bapak Ibu teman-teman, ucapkan syukur. Itu harus yang pertama, ucapkan syukur. Mungkin ada yang bilang, apa yang saya syukuri? Saya lagi punya banyak masalah, saya punya banyak utang, saya punya banyak problem, mungkin tokonya nggak jalan, atau di PHK atau gimana, atau lagi sakit gitu ya. Harus mengucap syukur. Kenapa? First of all, hal pertama adalah bersyukur Anda punya waktu untuk sekarang berdoa. Ya, betul nggak? Itu sesuatu yang harus disyukuri. Anda masih punya nyawa di saat itu. Anda masih punya pikiran yang bisa berdoa gitu ya. Masih punya keluarga, masih punya tangan, masih punya apa? Syukuri. Jadi nggak ada alasan saat kita berdoa kita nggak ucap syukur itu. Pasti harus dan ada, pasti ada teman-teman Bapak Ibu untuk kita mengucap syukur. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita biasakan, sesuatu yang harus kita jadikan kebiasaan gitu ya. Karena kalau kita nggak punya kebiasaan mengucap syukur, kita nggak akan pernah punya rasa puas teman-teman. Dan saat kita nggak punya rasa puas, kita tuh nggak pernah merasakan kebahagiaan. Saya ulang ya, ini rumusnya nih. Untuk bisa berbahagia, kita mesti punya rasa puas. Untuk punya rasa puas, kita punya mengucap syukur. Jadi saya ulang sekali lagi. Bersyukurlah supaya kita bisa punya rasa puas. Karena kita punya rasa puas, kita bisa berbahagia. Jadi mulailah dengan gaya hidup selalu mengucap syukur. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang bicara soal ini. Ya, bersukacitalah senantiasa karena kita mengucap syukur gitu ya. Oke. Yang kedua, memuji. Kita puji Tuhan. Kita puji, sembah Dia segala macam. Oke. Nanti saudari nanti saya jawab di sini ya. Terus kita memuji, menyembah Dia gitu ya. Kalau bisa dengan pujian, it's very good. Saya dengan istri punya habit either malam atau pagi gitu ya, sebelum kita mulai hari kita ambil waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit kalau bisa gitu ya, sebelum anak bangun kita pujian. Habis pujian kita berdoa. Wah, itu enak banget. Itu membuat kita punya kekuatan buat hari itu gitu ya. Dan sesuatu yang memberikan energi. Kita nggak tahu hari itu akan terjadi apa teman-teman ya. Kita bekerja di luar rumah gitu kan dengan kondisi COVID-19 ini gitu. Kita harus berdoa minta Tuhan
lindungi kita, punya kekuatan, dan kita juga menghadapi anak-anak, menghadapi anak buah atau bos di kantor, kita perlu kekuatan ilahi. Kita puji, kita sembah dia. Gitu. Oke. Terus kita doakan orang lain. Ya, tadi kita sempat bahas ya, kita bersyafaat untuk orang lain dan mendengar suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali poin mendengar suara Tuhan. Mendengar ya. Jadi suara Tuhan itu bisa saya pernah bahas ini di channel YouTube saya. Nanti kalau mau pergi ke channel YouTube bisa cari di hashtag kenal Alkitab gitu ya. Ada soal mendengar suara Tuhan. Nanti ada di sana. Jadi secara singkatnya begini, Tuhan itu bisa bicara dengan banyak hal. Dan yang paling gampang adalah Alkitab. Kenapa? Itu adalah suara Tuhan yang sudah tertulis, yang hitam di atas putih kita bisa baca. Tapi di luar itu juga Tuhan bisa bicara lewat banyak sekali cara-cara yang lain, lewat lagu pujian, lewat khotbah, bahkan lewat rumput yang bergoyang gitu ya. Tuhan bisa berbicara. Tergantung nanti hati kita seberapa pekanya, seberapa dekatnya kita intim dengan Tuhan. Kita bisa dengar suara Tuhan. Dan kita mesti belajar Bapak Ibu. Jadi maka dibilang kan doa juga ada saat teduh ya, saat teduh. Jadi jangan cuman kita terus yang berbicara. Tapi saat kita berdoa, kita tenang, kita ambil saat teduh, kita dengarkan suara Tuhan. Tuhan mau ngomong apa sama kita. Nanti mungkin ya, Tuhan bisa bicara audible sama kita. Mungkin Tuhan bisa bicara dalam hati kita. Mungkin melalui ayat dalam Alkitab. Atau nanti lewat lagu pujian, atau lewat renungan yang kita dengar. Tuhan bisa bicara banyak hal. Tuhan bisa bicara lewat banyak cara. Begitu ya. Saya sharing sedikit. Saya pernah sekali mendengar suara Tuhan waktu itu saat anak pertama kami. Jadi waktu itu dengan almarhum Ciani gitu ya, kita lagi SHDR di puncak ya, lagi SHDR di puncak. Almarhum Ciani sedang memberikan session ketiga kalau nggak salah ya, session 3 atau session 4, saya lupa, session 3 atau 4. Saya pegang multimedianya. Pas lagi bawain session, saya pegang multimedia, saya dengar suara Tuhan di kuping saya dengar sekali suara Tuhan. Kamu akan jadi ayah. Wah, saya pikir, wih, ini siapa yang ngomong gitu kan? Itu benar-benar dengar audible. Selesai sesi itu, saya ke istri saya, terus saya peluk dia, saya bilang, Tuhan tadi ngomong, saya akan jadi ayah, saya bilang gitu. Terus dia nangis gitu, saya pikir dia terharu. Ternyata dia bilang begini, kok cuma kamu yang jadi ayah? Aku gimana? Lah, terus saya bilang begini, emang saya bisa, emang anaknya lahir dari siapa? Saya bilang, kan masih dari dia gitu kan. Gitu lah. Jadi teman-teman ya, Tuhan bisa bicara audible sama kita, tapi kita nggak bisa paksakan Tuhan berbicara lewat cara apa. Nah, Tuhan punya otoritas sendiri. Tapi kita harus usahakan dengan berikan kesempatan untuk Tuhan berbicara pada kita gitu ya. Oke. Saya bahas sedikit, ini ada pertanyaan dari Ria. Ditanya begini, kenapa berdoa harus ada jam-jam yang sama siklusnya? Sebenarnya tidak. Jadi kita bicara tadi doa adalah relasi. Sebenarnya doa bisa kapanpun, bisa dimanapun. Tapi sebaiknya ya, emang ada jam doa. Kenapa? Untuk membangun habit, Bapak Ibu teman-teman. Untuk membangun habit. Kayak kita punya habit, saya punya habit makan jam, kalau pagi jam 6 pagi, kalau sore saya makan jam 5:30 gitu. Jadi saya ada jam, saya tahu. Jadi sama, kalau kita punya jam doa, di saat nanti kita nggak lakuin di jam itu, kita, kok ada yang kurang apa ya? Oh, saya belum berdoa gitu. Tujuannya untuk kita punya habit. Tapi doa, again, bisa dimanapun, bisa kapanpun. Bisa dengan cara apapun. Karena doa adalah relasi. Kita mau sama orang tua kita bisa telepon, kita bisa ketemu muka, anytime kan, kita bisa ngomong sama dia gitu kan. Sama pasangan kita juga begitu. Terus juga ditanya adalah, pujian itu bernyanyi atau ada hal lain? Karena saya tidak bisa menyanyi. Sama, saya juga nggak bisa nyanyi gitu ya. Jadi kalau pujian sama istri, saya minta dia jadi well, selalu saya minta dia jadi well, karena kalau saya yang itu nadanya lari, entah dia bingung gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pujian itu not necessary, nggak selalu harus dalam bentuk nyanyian. Kalau memang bisa nyanyi, nyanyilah,
dengan nada yang lari pun nggak apa-apa gitu kan. Kita mau muji Tuhan. Yang penting adalah hati kita. Kita mau muji Tuhan dengan cara apapun. Kita mau tepuk tangan, kita mau humming, kita mau nyanyi, kita mau nyanyi dengan baik, kita mau nyanyi dengan nada yang lari-lari. It's okay. Karena kita mau memuji Tuhan. Poinnya adalah kita mau memuji Tuhan. Terus kita mau sembah Tuhan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, jangan kita batasi bentuk. Ya, jangan kita batasi bentuknya. Karena berdoa kembali lagi adalah relasi. Relasi itu bisa dalam banyak cara, dengan banyak ekspresi gitu ya. Emang bisa dengan nyanyian, emang bisa dengan omongan, bisa juga. Bisa dengan puisi ya. Almarhum Ciani saya ingat sering sekali bicara soal puisi. Talenta beliau. Tulislah puisi untuk Tuhan. Atau bikin gambar buat Tuhan. Anything. Karena doa adalah relasi gitu ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, di bagian terakhir ini saya akan bahas sedikit tentang peran Roh Kudus. Kan tadi kita udah tahu bahwa di Roma 8:26 itu Roh akan membantu kita dalam berdoa. Tapi juga jangan lupa bahwa Roh Kudus juga punya banyak peran-peran yang lain. Salah satunya di sini salah duanya nanti saya akan bahas di sini. Yang pertama adalah soal bersaksi tentang anak Allah, gitu ya. Bersaksi tentang anak Allah. Nih. Mana nih? Ya. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 bilang begini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi peran Roh Kudus adalah bersaksi tentang Kristus Yesus Sang Juru Selamat. Bagian kita setelah itu ya, bagian kita adalah bersaksi tentang Kristus juga. Jadi saya ulang ya, Roh Kudus bersaksi tentang Tuhan Yesus bagi kita. Dan kita juga diminta nanti bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi ingat tentang doa, tentang kesaksian. Jadi kita harus bersaksi ya. Tuhan akan mampukan kita untuk bersaksi. Dan kita harus bersaksi Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi Roh Kudus akan membantu kita nih soal bersaksi juga. Dan berikutnya adalah soal pelayanan Bapak Ibu ya. Memberikan karunia untuk pelayanan. Oke, saya mau tanya lagi nih. Ini udah lama belum nanya. Ya, boleh di chat, boleh diomong. Karunia itu apa sih, teman-teman? Tadi kan kita bicara soal buah roh ya. Buah roh kan harus diusahakan. Dengan pimpinan Roh Kudus, kita ikutin, kita dapat buah roh. Kalau karunia apa? Bapak Ibu teman-teman, ada yang bisa bantu saya nggak sih? Karunia untuk pelayanan. Apa itu karunia? Ada yang namanya karunia nggak sih ya? Oh, juga saya pernah kenal ada orang namanya karunia gitu. Oke, apa itu karunia? Talenta. Karunia talenta. No, karunia bukan talenta Bapak Ibu. Talenta adalah bakat ya. Bakat yang nanti kita bisa latih, kita bisa kembangkan. Tapi itu ada di dalam diri kita. Tuhan kasih ke kita di dalam diri kita, kita kembangkan. Karunia beda dengan talenta. Nanti saya akan bahas. Ini Ella bilang pemberian Allah, anugerah. Oke. Yuli bilang sesuatu yang diberikan dengan atau tanpa kita minta. Ria bilang karunia adalah tugas yang ditunjuk oleh Tuhan. Lili bilang belas kasihan Tuhan. Oke. Kalau saya lihat di sini, ini pengertiannya masih agak berbeda, masih agak bermacam-macam ya. Oke, saya coba luruskan nih Bapak Ibu. Oke. Dari Alkitab bilang di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 bilang ada 9 macam karunia. Ya, 9 macam karunia. Puji Tuhan saya keluarkan di sini supaya kita bisa luruskan gitu ya. Ada karunia hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Jadi ada 9 macam karunia. Nanti dibaca sendiri. Yang saya mau tegaskan begini. Karunia adalah pemberian Tuhan, betul pemberian Tuhan, yang dipakai untuk pelayanan. Garis bawah itu, yang diberikan untuk pelayanan. Jadi
contoh ya soal kesembuhan gitu ya. Bagaimana kita bisa mendoakan orang saat pelayanan dan orang itu sembuh. Itu adalah karunia untuk pelayanan. Juga untuk misalkan bahasa roh ya. Walaupun bahasa roh kita bisa pakai untuk relasi sama Tuhan, tapi bahasa roh juga dipakai untuk nanti dalam hal melayani ya. Ini Tuhan akan kasih di saat dia mau, kapanpun dia mau, dan dia bisa ambil kapanpun juga. Kenapa? Karena ini untuk pelayanan. Saya ingat sendiri, waktu saya pernah tim doa waktu itu di komunitas Thomas, saya ngelihat yang senior gitu ya, mendoakan orang tempel, nggak boleh tempel ya, di nggak boleh sentuh gitu. Kita kalau SHDRK nggak boleh sentuh gitu, nggak boleh dorong, pagi dorong, sentuh aja nggak boleh. Kita taruh tangan kita di atas kepala dan orang itu mengalami manifestasi roh, bahkan ada yang jatuh gitu ya. Saya lihat, senior bisa begitu gitu. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mau dong karunia seperti itu gitu ya, untuk melayani gitu. Dan benar, Tuhan kasih ke saya untuk melayani hal seperti itu, bisa mendoakan, tumpangin tangan, bahasa itu tuh. Udah lama nggak pelayanan doa di itu, sampai lupa kata-katanya tuh. Kita tumpangin tangan dan ngalamin tuh orang anggota SHDRK itu, saya tumpangin tangan dan dia ngalamin manifestasi roh, dia rebah. Tapi karena udah lama nggak ikut pelayanan, saya nggak merasa saya punya kemampuan gitu ya. Bukan kemampuan, karena itu adalah karunia. Sesuatu yang Tuhan berikan di saat kita atau dipakai untuk melayani. Itu adalah karunia. Jadi bisa aja Tuhan tiba-tiba kasih ke kita saat kita mau melayani. Tuhan kasih kita hikmat, bicara hikmat gitu ya. Tuhan kasih kita mujizat, bisa kita melakukan mujizat, bisa. Saat Tuhan mau pakai kita untuk pelayanan. Tapi garis bawahnya adalah untuk pelayanannya. Bukan untuk diri sendiri, bukan apalagi untuk show off gitu. Wah, saya hebat gitu ya. Bisa bikin air jadi anggur. Air jadi anggur, betul. Bukan anggur jadi air ya. Air jadi anggur. Bukan begitu, bukan untuk show off ya. Tapi untuk pelayanan. Poinnya adalah untuk pelayanan. Tuhan bisa kasih apapun, Tuhan bisa kasih kapanpun untuk pelayanan, itu karunia gitu. Jadi pelayanan pun juga ada yang bicara soal kesaksian tuh ya, marturia, ada pelayanan persekutuan koinia, dan ada pelayanan sosial diakonia. Ini salah satu peran Roh Kudus yang akan diberikan pada kita. Jadi sebagai kesimpulan, Bapak Ibu teman-teman sekalian, sore hari ini Roh akan membantu kita dalam kelemahan, yaitu kelemahan kita dalam berdoa. Kenapa? Karena doa adalah relasi kita sama Tuhan, dan hal itu sangat penting, sangat perlu dalam kehidupan kita sampai nanti Tuhan datang menjemput kita atau kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Ya, mari kita ingat-ingat dan terus ambil waktu ya teman-teman, ambil waktu. Jangan sisakan waktu, jangan sisakan waktu, tapi ambil waktu untuk berdoa. Dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun. Karena itu adalah relasi kita sama Tuhan. Kita nggak bisa hidup di dunia ini tanpa relasi kita sama Tuhan. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa kita berdoa sama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu, kapanpun ya. Itu saja, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Allah Roh Kudus, terima kasih atas waktu yang Kau berikan pada kami sore hari ini Tuhan. Untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau, mendengar firman-Mu, belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas begitu banyak kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan, atas usaha kami, atas semua hal yang baik yang boleh terjadi atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Bawa kami lebih dalam lagi, bawa kami lebih rindu lagi Tuhan, bersekutu dengan Engkau. Di saat dunia semakin jahat, di saat dunia semakin banyak menawarkan hal-hal kedagingan Tuhan, dan memang enak untuk daging kami, tapi biar Roh Kudus memimpin kami Tuhan.
hanya ke dalam rencana-Mu. Bawa kami hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Biar kami panggul salib kami dan mengikuti Kristus. Biar kedagingan kami semakin kecil, semakin lemah. Tapi roh Allah membuat roh kami semakin besar, semakin dekat, semakin intim dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Pakai kami untuk menjadi kesaksian akan Kristus. Menjadi kesaksian akan kasih Tuhan. Menjadi kesaksian akan keselamatan dalam juru selamat sejati kami, yaitu Kristus Yesus. Pakai kami Tuhan, dimanapun Kau tempatkan kami. Di keluarga, di rumah, di lingkungan, di masyarakat, di marketplace Tuhan. Biar kami boleh menjadi kesaksian bahwa sungguh Kristus hidup dalam kami. Dan melalui kami, mereka boleh melihat kasih Kristus, mengalami kebaikan Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami mendoakan komunitas Thomas ini. Bagi orang-orang yang ambil waktu untuk mau terlibat dalam pelayanan. Dan bagi mereka yang belum mengambil pelayanan Tuhan. Biar semua orang ini Kau pakai lebih luar biasa lagi. Kau berkati kehidupan mereka. Kau buat mereka menjadi tanda heran akan kebaikan, akan kasih, dan akan mujizat berkat-Mu ya Tuhan. Pakai komunitas Thomas ini menjangkau lebih banyak jiwa. Membawa nama Kristus di semua rencana yang Kau sudah siapkan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Biar terus Pancasila menjadi pengikat kebangsaan kami, menjadi dasar negara kami. Dan tolong Tuhan, di tahun persiapan pemilu nanti, tetap jaga keamanan, tetap jaga ketertiban. Dan juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami sakit COVID-19 ini Tuhan, biar segera Kau pulihkan dan segera pandemi ini berlalu. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami mengucap syukur dan kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Terima kasih.